Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mengancam bangsa? DPR kembali disorot setelah pengesahan Perpu Covid menjadi undang-undang Covid yang kontroversial. Kini, DPR kembali menjadi sorotan publik. Kali ini mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau disingkat dengan RUU HIP. Tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang pelarangan PKI sebagai konsider rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dipertanyakan oleh banyak pihak. Apakah hal ini adalah bagian dari upaya menghidupkan kembali ajaran komunisme? Apakah ini artinya PKI dengan ideologi komunismenya sudah dianggap tidak lagi menjadi ancaman negara? Apakah ini adalah upaya menghilangkan TAP MPRS, pelarangan komunisme dan PKI? Jika memang seperti itu, tentu hal ini sungguh melukai rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Karena umat Islam berkali-kali dijadikan korban dari kebengisan kaum komunis di Indonesia. Dari mulai tragedi Madiun tahun 1948 hingga peristiwa di sekitar tahun 1965 menjelang Gestapo, kaum muslimin, khususnya para ulama, kiai, dan santri menjadi target pembunuhan dan penganiayaan. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila juga dinilai mengkudeta konstitusi negara ini. Bagaimana tidak? Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila disejajarkan setara dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, secara hierarki, jelas undang-undang berada di bawah konstitusi negara. Lebih parahnya lagi adalah banyaknya pasal-pasal krusial yang menjadi sorotan. Rancangan undang-undang ini sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah keimanan, bahkan melecehkan kekuasaan Tuhan. Bagaimana mungkin di antara ciri manusia Pancasila yang beriman dan bertakwa adalah harus menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi, ukuran keimanan dan ketakwaan harus didasarkan pada otoritas dan standar pendapat manusia. Hal ini termaktub di dalam rancangan undang-undang pasal 12 ayat 3. Konsepsi ketuhanan yang berdasar kemanusiaan ini sama artinya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa didegradasikan ke tingkat ukuran kemanusiaan. Hal ini adalah ancaman serius atas otoritas hukum Tuhan. Jika Tuhan saja tak lagi ditakuti, bagaimana negeri ini akan meraih berkah dan terhindar dari berbagai musibah? Lantas, ada apa di balik rancangan undang-undang ini? Di mana posisi agama? Benarkah agama dipinggirkan dan hendak digantikan oleh Pancasila? Dengan kata lain, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini meminggirkan agama dan mengagamakan Pancasila?